Cerita pendek berjudul Bendy, karya Syahrul. Manusia dengan banyak mimpi yang yakin dirinya akan sukses suatu hari nanti, tapi sampai sekarang tak sukses juga. Siapa lagi kalau bukan aku, Bendy. 4 tahun aku lewati dengan sia-sia, yang harusnya sudah bisa lulus sarjana, tapi aku memilih tidak melakukannya. Aku memutuskan untuk berbisnis setelah lulus SMA 4 tahun lalu. Walau itu hal yang gila kalau dipikir-pikir. Anak SMA jurusan IPA memilih berbisnis daripada kuliah. Rasanya kuliah lintas jurusan lebih masuk akal daripada yang aku lakukan, yaitu berbisnis. Dengan semangat yang aku dapat setelah banyak membaca buku yang isinya motivasi bisnis, usaha tanpa modal, kaya dari bisnis, serta setelah banyak melihat dan mendengar materi motivator bisnis dan bebas finansial, aku sangat yakin akan kesuksesanku setelah menjalankan bisnis. Aku memilih bisnis jual baju. Saat itu aku berpikir, manusia mana yang tidak membutuhkan baju? Ini pasti akan sukses. Pikiran itu sebenarnya tidak salah. Hanya saja, karena aku berpikir sebatas itu, jurang kegagalan ada di depan mata. Dengan bermodalkan uang hasil mengemis ke orang tua, aku membeli stok baju dan menyewa ruko di pinggir jalan. Dengan uang itu, aku bisa menyewa ruko selama 3 bulan dan membeli stok baju yang aku hitung. Jika terjual habis, aku bisa menyewa ruko lagi selama 9 bulan. Fantastis bukan? Kalau ada orang yang berpikir itu tidak fantastis, orang itu pasti tidak mengerti bisnis. 1 bulan berlalu dan aku belajar bahwa aku banyak membuang uang di stok baju yang salah. Selalu saja ada calon pembeli yang tidak jadi membeli karena bajunya bukan yang mereka inginkan. Seperti aku tidak punya warna ungu dan merah muda lah, atau aku tidak punya ukuran lebih dari XL lah. Pikirku di awal, mana ada orang yang membeli baju dengan warna dan ukuran yang tidak lazim. Atau ada lagi ibu-ibu yang mencari baju untuk anaknya yang masih balita, padahal aku sudah menuliskan di depan rukoku, jual baju anak muda. Tapi masih saja ada yang salah mengartikan. Dalam pembukuanku selama sebulan pertama, aku hanya bisa menjual 9 baju. Aduh, yang aku inginkan baju habis terjual agar bisa menyewa ruko dengan 9 bulan tambahan. Bukan baju yang hanya terjual cuma 9. Mengenaskan. Bahkan aku sudah membeli 20 paket kresek yang satu paketnya ada 24 kresek di dalamnya. Total, aku memiliki 480 kresek. Jangankan harus membeli stok kresek lagi. Satu paket kresek saja baru mau habis. Itu pun juga karena kreseknya dipakai untuk membungkus sampah bekas makananku yang ada di ruko. Sepintas aku berpikir akan gagal dalam bisnis ini. Tapi pikiran itu langsung aku buang jauh-jauh. Karena itu bukanlah pikiran yang seharusnya pebisnis pikirkan. Aku tahu itu dari buku yang aku baca dan motivator yang aku dengar. Memasuki bulan kedua, aku membuat satu promosi baru, beli 3 gratis satu. Aku merelakan yang seharusnya jika stok baju terjual habis bisa untuk menambah sewa ruko selama 9 bulan, kini hanya bertambah 6 bulan lebih saja. Di bulan kedua, aku juga mulai terbiasa untuk menawari daganganku kepada siapa saja yang lewat di depan ruko. Aku menawari daganganku dengan berkata, boleh kakak, boleh bajunya, silakan bajunya, beli 3 gratis satu, dan sebagainya. Walau ada saja yang langsung menolak saat aku tawari, tapi cara ini cukup berhasil menarik minat pengunjung. Ditambah dengan bonus satu baju ketika beli 3 juga membuat pengunjung tertarik untuk masuk dan bertanya. Memang, banyak yang masuk ke toko tapi akhirnya tidak jadi membeli. Tapi dari yang aku ingat tentang berbisnis dan berdagang adalah semakin banyak yang tertarik masuk ke toko, semakin banyak pula yang kemungkinan membeli dagangan. Cukup bagus sampai minggu kedua di bulan kedua ini. Aku bisa menjual 30 baju. Salah. Aku hanya bisa menjual 25 baju saja. Limanya lagi adalah bonus karena beberapa pelanggan membeli baju daganganku langsung 3. Jadi harus diberi bonus satu. Sekarang aku sudah ada di minggu ketiga bulan kedua. Kurang dari 1,5 bulan lagi kontrak ruko ini akan selesai. Tapi untuk menyewa ruko di bulan keempat saja, aku belum bisa. Penjualan dagangan bajuku masih belum cukup untuk itu. Uang yang kuterima dari hasil penjualan juga aku pakai untuk beli token listrik dan makan siangku saat di ruko. Hanya makan siang saja, karena
Untuk sarapan dan makan malam, aku lakukan di rumah. Walau begitu, pemasukanku belum juga cukup. Aku berencana untuk melakukan tukar stok, karena ada saja kasus seperti bulan pertama, di mana stok yang dicari pelanggan tidak ada di dalam stok daganganku. Untung saja tempat aku mengambil stok baju mengizinkan aku untuk menukar stok selama gantungan kertas yang menempel di baju tidak lepas dan baju masih dalam kondisi bagus. Sesampainya di tempat pengambil stok dagangan baju, aku yang berencana menukar banyak stok langsung dibuat kaget karena tempatnya tutup. Spanduk yang harusnya ada di depan tempat ini pun sudah tidak ada. Rasanya janggal saja jika ada toko tutup tapi spanduknya juga diturunkan. Nyari siapa, Dek? Ucap seorang ibu yang tiba-tiba ada di belakangku. Ini, Bu, saya mau ketemu sama distributor baju di sini. Saya mau ngambil stok lagi, hehe. Jawabku malu karena sebenarnya aku ingin menukar stok, bukan ambil stok lagi. Oh, mamang yang jualan baju di sini sudah 1 bulan nggak jualan baju lagi deh. Katanya pulang kampung karena bisnisnya nggak laku. Baju-bajunya juga pada dibawain ke kampungnya. Kayaknya mau dijual di sana. Ucap ibu itu. Mendengar hal tersebut, aku kaget dan lemas. Niat hati mengganti stok agar bisa mendapat untung malah jadi harus buntung karena tempat aku mengambil stok baju juga sudah menyerah jualan. Terima kasih Bu infonya. Saya pamit dulu. Ucapku lemas. Mangga dek, balas ibu itu. Aku pulang ke ruko dengan perasaan agak kacau. Bertanya dalam hati, apakah aku bisa sukses sementara distributor tempat aku mengambil stok baju saja sudah menyerah untuk berjualan. Bingung sampai aku tidak tahu harus apa. Aku kembali ke ruko dan membereskan stok yang tadi aku bawa. Masih lemas rasanya, berbisnis dagang seperti ini. Dalam waktu hampir 2 bulan, tapi keuangan bisnis masih saja seperti ini. Apakah bisnisku akan gagal? Apa usaha yang aku buat akan bangkrut? Apakah aku akan gulung tikar? Pertanyaan itu terus menghantuiku sampai aku sangat bingung harus berbuat apa. Oi Bendi, panggil seseorang yang memecah kebingunganku. Ternyata beliau adalah Mang Yayat, pemilik serta pelaku bisnis warung kopi di sebelah rukoku. Mang, jawabku lemas. Kenapa kamu? Tanya Mang Yayat. Aku lihat tadi kamu masuk ke ruko lemas banget, kayak lagi sakit. Lanjutnya. Iya nih Mang, lagi lemas aja. Jawabku makin lemas. Ya udah, yuk ke warkop. Mamang buatin Indomie telur keju kornet alias Interjunet kesukaan kamu. Biar kamu semangat lagi. Gratis. Ajak Mang Yayat. Aku mengangguk terharu, tanda mengiyakan ajakan Mang Yayat. Ajakan Mang Yayat cukup membuatku semangat lagi. Di situ aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang hadir untuk sekitar seperti Mang Yayat. Di warkop aku menceritakan yang terjadi hari ini. Aku juga mengatakan betapa khawatir dan bingungnya aku terhadap masalah ini. Rasanya tidak ada panduan yang pas dari buku dan video yang ku tahu kecuali jangan menyerah dan tetap semangat. Sukses pasti akan datang. Mang Yayat sejenak berpikir, sepertinya dia mencoba menyusun kata agar tidak menyinggung perasaanku. Ya, namanya juga usaha, pasti ada aja cobaannya, masalahnya, dan rintangannya. Ucap Mang Yayat memulai jawabannya. Kalau bisnis gampang, semua orang sudah kaya raya, Ben. Lanjutnya. Kalimat kayak jangan menyerah dan sukses pasti datang tuh nggak salah. Tapi, kita nggak pernah tahu harus jangan menyerah sampai batas waktu apa. Sukses pasti datang juga benar. Tapi, kita nggak tahu kita sukses dari apa, dari bisnis apa, lewat jalan apa, nggak ada yang tahu. Kalau sukses nggak ada yang tahu kapan dan gimana datangnya, terus kita harus apa dong, Mang? Tanyaku bingung. Kita sebagai manusia cuma disuruh sama Allah untuk ikhtiar dan berdoa aja, Ben. Untuk urusan hasil, itu mah ranahnya Allah. Hak penuh Allah untuk mengatur kapan kita sukses. Kalau kita masuk ke ranahnya Allah, udah pasti bingung dan keblinger kita. Hati jadi nggak tenang. Jawab Mang Yayat. Bismillah, jalanin aja yang ada di depan kamu sekarang sampai kamu nemu dari mana kamu bisa sukses.
Dan ingat, untuk selalu ambil jalan yang halal. Lanjut Mang Yayat. Iya Mang, siap, jawabku. Aku pikir jawaban dari Mang Yayat ini pasti benar. Tapi entah kenapa aku masih ada sedikit rasa sedih karena kejadian hari ini. Mungkin memang butuh waktu saja untuk aku menerimanya. Sisa waktu di bulan kedua, aku berhasil menjual 20 baju. Lebih tepatnya 17 baju dan 3 baju gratis dari pembelian langsung 3 baju. Memasuki bulan ketiga, aku melakukan inisiatif untuk pembelian 2 baju gratis 1 baju untuk warna baju yang masih banyak. Aku melakukan ini demi menghabiskan stok daganganku saja. Ini karena aku belum menentukan untuk melanjutkan bisnis ini. Aku masih harus berpikir lagi dari prospek bisnis yang aku jalani sekarang. Rasa-rasanya cukup berat untuk melanjutkan. Ditambah distributor tempat aku mengambil baju sudah tidak berjualan lagi. Di akhir bulan ketiga, stok baju daganganku masih banyak. Walau sudah terkumpul uang yang lumayan akibat promo yang aku berikan, tapi akhirnya memutuskan untuk berhenti saja menyewa ruko ini. Aku tetap akan berusaha menjual baju daganganku di e-commerce. Hitung-hitung aku tetap bisa berjualan tapi tidak keluar uang untuk sewa tempat. Sebelum hari terakhir di ruko, aku sudah selesai membereskan stok daganganku dan telah aku pindahkan ke rumah. Aku bilang ke orang tuaku kalau aku tidak bisa melanjutkan sewa ruko karena tidak untung berjualan di ruko. Lebih baik berjualan online saja. Aku mengembalikan setengah dari uang yang aku minta untuk modal bisnis dagangan baju ini. Sebenarnya, uang yang terkumpul tidak sampai setengahnya. Uang yang aku kembalikan juga ada uang tabunganku yang cukup besar. Orang tuaku menolak uangnya dan mengatakan, "Dah, simpan aja uangnya untuk keperluanmu. Tapi ingat, dipakai dengan bijak ya. Pakai untuk hal yang halal." "Makasih, Ma, Pak," jawabku seraya air mataku tiba-tiba mulai menetes. Orang tuaku memberi saran. "Nak, menjual baju itu pasti tidak mudah. Butuh perjuangan untuk terjual banyak setiap harinya. Gini loh, karena orang kalau udah sekali membeli baju, akan lama lagi mereka beli baju baru. Pasti nunggu bajunya hilang atau rusak dulu baru beli baju baru. Atau paling nunggu lebaran, baru beli baju baru lagi. Jika kamu mau uang berputar lebih signifikan setiap hari, coba deh kamu menjual makanan. Karena orang-orang setiap hari kan butuh makan." Benar juga apa yang orang tuaku bilang. Aku hanya berpikir manusia membutuhkan baju. Tidak sampai jika sudah membeli baju, besoknya tidak akan beli lagi. Dan untuk saran bisnis makanan, rasanya aku jadi tambah bingung. Begitulah 3 bulan awal dari 4 tahunku yang sia-sia. Sampai jumpa di ceritaku yang selanjutnya. Semoga kalian bisa mengetahui hidupku sampai 4 tahun terakhir. Bersambung. Oke guys, semoga kalian semua bisa terhibur ya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten kami. Boleh banget tinggalin kritik, saran, ataupun tanggapan mengenai cerita ini di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, follow juga Instagram kita di @cerita_eugenio untuk informasi mengenai konten kami yang sudah ataupun akan tayang nantinya. Baik, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah.